Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 8 Motel California dimulai dengan Kang He membungkuk untuk mencium Yeon-su tetapi dia mendorongnya menjauh, membangun kembali persahabatan mereka. Mereka memutuskan untuk minum ke rumah barunya. Kang He pergi membeli minuman dan mempertimbangkan untuk membeli kondom. Ketika Yeon-su memanggilnya untuk membeli bola lampu untuk rumah, dia secara keliru berasumsi bahwa dia sedang berbicara tentang kondom. Dia menyadari kebenaran ketika dia kembali. Dia kemudian pergi keluar untuk benar-benar membeli bola lampu, kali ini mempertimbangkan kondom sendiri. Dia kembali dengan senter dan mengingatkannya pada malam dia memintanya untuk tidur dengannya, mencerminkan kenangan itu lagi. Yeon-su dalam hati mengingatkan dirinya sendiri bahwa mereka hanya berteman. Setelah beberapa waktu, Yeon-su mabuk dan menariknya mendekat. Dia bertanya apakah dia benar-benar berubah dan akan menciumnya ketika dia lari ke kamar mandi. Dia menyemprotkan parfum pada dirinya sendiri tetapi pada saat dia keluar, Yeon-su telah pingsan di lantai. Dia mencoba membangunkannya tetapi gagal. Sebaliknya, dia mencium keningnya. 1 jam kemudian, Yeon-su bangun dan melihat Kang He tidur di lantai. Dia membawanya ke tempat tidurnya dan menyelipkannya. Di pagi hari, Kang He menemukannya tidur di sofa di bawah jaketnya. Ketika dia bangun, dia memarahi dirinya sendiri karena tidak menahan diri malam sebelumnya. Mereka meninggalkan rumahnya dan bertemu dengan Seok Kyung, yang tinggal di sebelahnya. Seok Kyung kemudian bertemu Esther dan mengeluh tentang bagaimana dia merasa cemburu pada Kang He dan Yeon-su. Kang He dan Yeon-su makan dan dia kemudian naik bus ke Hanok. Tapi pada menit terakhir, Yeon-su menariknya. Dia mengatakan dia ingin menghabiskan 1 hari di Seoul, seperti yang akan terjadi jika dia pergi ke Seoul bersamanya bertahun-tahun yang lalu. Di Hanok, Sunja mendapat pesan dari Yeon-su yang mengatakan dia tidak bisa datang ke pertunjukan. Dia berlari untuk menemui Nanwo, yang baru saja menerima pesan yang sama dari Yeon-su. Sunja menyadari Yeon-su dan Kang He bersama di Seoul, yang bukan pertanda baik bagi mereka. Sementara itu, Kang He dan Yeon-su berkeliling kota. Dia menunjukkan Gosiwon-nya dan mereka berbagi momen di tempat tidur. Mereka kemudian menuju ke arcade di mana Yeon-su mengalahkannya di semua permainan. Suasana hati hancur ketika Sunja menelepon Kang He dari telepon Ahrem. Kang He menjemput dan mendapat telinga dari Sunja. Kenyataan terjadi pada Kang He, yang memberitahu Yeon-su bahwa tidak peduli apa yang mereka rasakan, mereka tidak dapat mengubah orang tua mereka. Mereka naik bus pulang dan menemukan Sunja menunggu mereka turun. Dia menuduh Kang He mengambil putranya darinya dan Yeon-su menahannya saat Kang He pulang. 3 teman lainnya berspekulasi di motel ketika Kang He tiba dan mengakui bahwa Yeon-su memang tidur di rumahnya. Meskipun, sebagai teman, keesokan harinya, Yeon-su mengakui kepada Nanwo bahwa ibunya yang mengirim bunga dan tiket. Nanwo kemudian mengatakan mereka harus memberitahu yang lain bahwa mereka telah putus tetapi Yeon-su khawatir semua kesalahan jatuh pada Kang He. Nanwo sepertinya tidak terlalu senang dengan ini. Di tempat lain, Sunja mengeluh kepada Chun Pil tentang pasangan muda itu dan bagaimana mereka tidak mungkin bersama. Kami mengetahui bahwa suami Sunja berselingkuh dengan istri Chun Pil dan tidak lama setelah itu, mereka berdua meninggal. Saat Sunja terus mengkritik Kang He karena mencuri Yeon-su, Chun Pil akhirnya kehilangan sikapnya yang tenang. Dia berteriak pada Sunja karena hanya memikirkan dirinya sendiri dan bukan anak-anak. Hal berikutnya yang kita lihat adalah Yeon-su bergegas ke rumah sakit di mana Sunja berpura-pura sakit. Dia bertanya apakah dia yang mengajukan keluhan terhadap konstruksi dan dia mengakui bahwa dia adalah salah satu orang yang melakukannya. Dia mengungkapkan bahwa dia sangat tidak menyukai Kang He karena ibunya merayu ayah Yeon-su dan membawanya ke kematiannya. Potongan kilas balik menunjukkan kecelakaan mobil di mana ayah Yeon-su dan ibu Kang He meninggal. Desas-desus seputar Kang He, 2 waktu, Seok Kyung dan Yeon-su terus berkembang. Chun Pil berjalan-jalan dengan Kang He dan mencoba menawarkan kenyamanan. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang apa yang dikatakan orang lain. Dia kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia akan bepergian sebentar. Seok Kyung tiba di lokasi konstruksi di mana seorang pekerja memberitahu mereka bahwa konstruksi telah ditangguhkan karena sejumlah keluhan. Pekerja itu bahkan menyalahkan Kang He atas segalanya. Seok Kyung menemuinya di sebuah kafe di mana dia mengatakan keluhan akan berhenti setelah dia berangkat ke Seoul.
Dia menolak pernyataan itu dan kemudian bertanya kepada Heon Yol dan gosip lainnya di kafe tentang rumor tersebut. Kang He pergi ke motel, di mana Sun Ja menunggunya. Dia menghadapi Kang He tentang menjadi seperti ibunya dan mencuri pria. Kang He tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia memang begitu. Yeon Su tiba dan Sun Ja memintanya untuk memilih antara dia dan Kang He. Dia membelokkan dan membawanya pergi, mendorongnya untuk kembali ke rumah sakit. Seok Kyung kemudian menemukan Kang He duduk di bangku. Sekarang dia tahu segalanya tentang masa lalunya, dia mengungkapkan masa lalunya sendiri. Dia menggambarkan bagaimana ada desas-desus bahwa dia gay dan dia menggunakan rumor lain yang lebih memalukan untuk menutupi yang satu itu. Dia memberitahu Kang He bahwa dia membutuhkan rumor seperti itu. Yeon Su kemudian mengajak ibunya keluar untuk makan siang. Dia mengakui bahwa dia telah menghabiskan waktu dengan ayahnya, ibu Kang He, dan Kang He, dia adalah bagian dari perselingkuhan ayahnya dan berbohong kepada ibunya berkali-kali. Dia melakukannya karena dia lebih memilih ibu Kang He daripada Sun Ja. Ketika dia dewasa, dia merasa bersalah tentang itu semua, itulah sebabnya dia berurusan dengan banyak suami dan kejenakaan Sun Ja. Dia mengatakan dia sekarang ingin mandiri darinya. Dia juga mengatakan dia tidak ingin hanya berteman dengan Kang He lagi. Kami kemudian melihat Yeon Su berlari ke arah Kang He. Dia meraih tangannya dan membawanya ke jalan kosong di mana dia dengan penuh semangat menciumnya dan kemudian memintanya untuk pergi bersamanya di akhir Motel California episode 8.